Apa itu padat karya tunai desa? Mari sama-sama kita pahami pengertian dan tata cara pelaksanaannya di desa. Padat karya tunai desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah, pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Yang dapat dilakukan adalah penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa. Pelaksanaan padat karya tunai desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat. Prinsip pelaksanaan padat karya tunai desa adalah inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel, efektif, swadaya dan swakelola. Sasaran dari pekerja untuk kegiatan padat karya tunai desa diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, anggota masyarakat marginal lainnya. Upah kerja paling sedikit 50% dihitung dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai desa. 2. Upah kerja paling sedikit 50% mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. 3. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran padat karya tunai di desa, dan 4. Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Wali Kota, atau menggunakan hasil musyawarah desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat. Jenis-jenis kegiatan padat karya tunai desa. Adapun jenis-jenis kegiatan padat karya tunai desa yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, sektor pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, meliputi 1. Pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. 2. Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain. Dan 3. Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan. Kedua, sektor wisata desa, meliputi 1. Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. 2. Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Dan 3. Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata. Ketiga, sektor perdagangan logistik pangan meliputi 1. Pemeliharaan bangunan pasar. 2. Badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. 3. Badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi. Dan 4. Tambahan penyertaan modal badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di desa. Keempat, sektor perikanan, meliputi 1. Pemasangan atau perawatan keramba bersama. 2. Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Dan 3. Membersihkan tempat pelelangan ikan atau TPI dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Kelima, sektor peternakan, meliputi 1. Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. 2. Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Dan 3. Kerjasama badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
Keenam, sektor industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, meliputi 1. Perawatan gudang milik badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. 2. Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Dan 3. Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa.